berakal cerdas, cita-cita yang tertinggi satu, otaknya banyak pusing satu, apa yang harus disiapkan bekal ngadepin hari akhir. Itu yang harus dibolak-balik di otak kita, sehingga orang yang berakal cerdas hidupnya mati-matian mengejar sesuatu yang manfaat kala mati. Dia tidak mau mati-matian mengejar sesuatu yang kagak ada nilai apa-apa ketika mati. Ini yang paling penting. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa minha wa 'alal 'aqili an la yakuna tami'an ay mu'ammilan illa fi salasin. Setengah daripada suhufnya Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu bunyinya wa alal aqili, hendaknya ada atas orang yang berakal cerdas, an la yakuna tami'an, yaitu bahwa tidak ada oleh dia, yaitu orang yang berharap, yakni bercita-cita, illa fi salasin, kecuali bercita-citanya pada 3 perkara. Tazawudin lima'adin, berbekal diri bagi hari kembali, bagi hari kiamat, bagi tempat kembali, yakni hari kiamat. Wa marammatin lima'ashin, dan memperbaiki bagi kehidupannya. Waladzatin fi ghairi muharramin, dan kesenangan pada selain yang diharamkan. Qauluhu marammatin, firman Allah di dalam suhuf Nabi Ibrahim, lafaz marammatin bi fatahatin, yaitu dibacanya dengan fathah semuanya, mim rom mimnya, wa tasydidil mimi, dan ditasydid mimnya, ay islahin, yakni memperbaiki. Wallahu a'lamu bishawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih berbicara keimanan kepada kitab Allah, yang dalam satu riwayat yang masyhur 104 kitab. Di antaranya ada suhuf Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Muttaqi Al-Hindi di dalam kitab beliau Kanzul Ummal, daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an,
Beliau pernah bertanya kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Sayyidi ya Rasulullah, fama kanat suhufu Ibrahim?" Wahai baginda Nabi Muhammad, isinya apa itu suhufnya Nabi Ibrahim itu? Nah, kita kemudian masih mengkaji malam hari ini di antara isi-isi yang terkandung pada suhuf Nabi Ibrahim. Kata Nabi, isinya banyaknya peribahasa, petuah-petuah. Mana di antara isi suhuf Nabi Ibrahim? Kata Allah, wa minha wa 'alal 'aqili, kata Allah, wa 'alal 'aqili alla yakuna tami'an illa fi salas, tazawwud lima'ad wa maramah lima'ash wa ladzah fi ghairi muharram. Kata Allah dalam suhuf Nabi Ibrahim, orang yang merasa punya akal. Ini yang ngaji ini punya akal enggak? Punya. Yang merasa enggak punya boleh pulang duluan. Yang merasa punya akal, akalnya cerdas, harus memiliki cita-cita yang tinggi. Cita-citanya harus tinggi, harus punya himmah yang kuat, semangat yang tinggi, yang menggelora di dalam hati sanubarinya. Orang yang tidak punya plan, tidak punya rancangan ke depan, tidak punya schedule yang jelas, arah hidup yang jelas, ini orang kurang bermanfaat hidupnya. Di dalam suhuf Nabi Ibrahim dijelaskan, orang yang punya akal cerdas hendaknya tidak punya cita-cita tinggi kecuali 3. Maknanya hendaknya mempunyai cita-cita yang tinggi, yang dalam pepatah Arab dijelaskan, himmatur rijal taqta'ul jibal. Cita-citanya para tokoh itu pengen memecahkan gunung, menghancurkan gunung. Artinya cita-citanya tinggi. Begitu. Kita harus punya cita-cita yang sangat tinggi. Mana cita-cita yang tinggi itu? 3. Begitu. Tidak boleh punya cita-cita kecuali pada 3. Maknanya ada 3 yang harus dijadikan angan-angan, harapan, cita-cita, kepengenan. 3. Jangan enggak punya kepengenan. Begitu. Dan kepengenan ini harus dibatasi. Wong yang namanya manusia hidup kepengenannya banyak. Kita nih punya kepengenan enggak? Banyak enggak? Banyak. Yang udah hasil sama yang belum, banyak mana? Belum juga. Karena itu harus diinventarisir, dicatat, dikelompokkan, dibagi-bagi. Mana skala prioritas cita-cita? 3 dah. Cita-cita yang tinggi 3. Pertama, tazawudin lima'ad,
pola pikirnya, cita-citanya, bagaimana caranya berbekal diri menghadapi kiamat, menghadapi hari akhirat, menghadapi tempat kembali kita. Pikirin, ini namanya cita-cita yang tinggi. Jangan cita-cita setinggi pohon toge pendek. Yang tinggi, pola pikirnya ke depan. Bagaimana supaya kita berbekal? Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya orang itu punya pemikiran apa yang dia persiapkan untuk esok hari kembali kepada Allah. Kita dikasih modal sama Allah untuk bisnis 24 jam sehari semalam. Tidak ada yang tidak dikasih modal umur oleh Allah. Karena itu harus punya cita-cita yang bagus, yaitu kesuksesan di akhirat. Sering kita suka bertanya, sukses itu apa? Ada yang bilang sukses itu kalau kebeli motor NMAX warna putih. Sukses itu kalau bisa kebangun kontrakan. Sukses itu kalau jadi pejabat tinggi. Sukses itu kalau bisnisnya lancar. Macam-macam. Tapi Al-Quran hanya satu yang disebut orang sukses dalam Al-Quran. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang sukses manakala orang itu pada akhirnya Allah jauhkan dari neraka dan kakinya injek di bumi surga, itulah orang sukses. Kalau kesuksesan dunia semu, ada orang bawa Mercy, orang kaya nih, layak diambil mantu, ambil mantu. Pas sudah jadi mantu bawa sepeda, mobilnya mana? Di bengkel. Saya kan test drive doang, nyobain doang. Begitu. Kita kan nggak kelihatan. Sukses itu kalau kaki kita udah injek di bumi surga, itu sukses. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa orang yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia sukses. Karena itu kata Nabi ketika ditanya, manil aqyas, man aqyasun nas ya Rasulullah. Nabi, kami bertanya, kata para sahabat, siapa orang yang disebut akalnya cerdas? Apa jawab Nabi? Aksaruhum dzikran lil maut wasti'dadan lima ba'dal maut. Orang yang berakal cerdas, orang yang punya kesadaran tinggi bahwa dia bakal mati, mempersiapkan bekal hari akhirat. Itulah yang akalnya cerdas, berbekal. Ada orang dari Jawa. Ente dari mana? Dari Tegal, merantau ke Jakarta, tinggal di Karangtengah. Itu ada informasi pulang kampung H-5, H-15, info mudik, begitu. Itu enggak tertarik, enggak ada keinginan pengen pulang kampung, enggak ada.
sampai dia berumur 60 tahun. Pas udah 60 tahun kagak pulang-pulang. Sejak awal merantau dia kagak pernah pulang. Pas umur 60 tahun baru pengen pulang kampung. Enggak bawa apa-apa, bawa baju doang di badan, pulang aja numpang truk, enggak bawa apa-apa. Itu di kampung orang punya apa, mobil mewah, apalagi ya iya sawah gede, apalagi itu rumah megah, macam-macam. Dia enggak bawa apa-apa. Lalu dikata-katain oleh keluarganya, ngapain aja lu merantau, nggak pakai pulang-pulang lagi. Dari umur 15 sampai umur 60 nggak ingat kampung halaman. Sekarang kamu pulang cuman bawa baju di badan, no lihat tetanggamu ini udah habis dah kuat. Kalaulah orangnya kita, kira-kira malu nggak? Malu. Karena itu kita balik lagi ke Jakarta. Biar kata umurnya udah 60, kerja semangat, akhirnya pulang kampung juga pada tahun berikutnya bawa motor NMAX, dikasih papan belakangnya, anak 2, bini udah berkardus 3. Itu begitu kan. Pulang, kata tetangganya, cakep nih, lumayan lah. Begitu. Itu dunia. Kita ini lagi merantau di alam dunia, bakal balik ke negeri akhirat. Pulang ke akhirat bakal dikata-katain sama Allah, ngapain aja lu di dunia? Dari dulu hidup di dunia bekal ora bawa. Ono orang surganya tinggi, ono orang enak, ngapain aja di dunia? Maka kita nyesel kala itu dengan penyesalan yang tidak ada habisnya. Wong ora bisa balik lagi. Kalau di dunia kan tadi bisa balik lagi. Disebut orang nekat, orang yang pergi jauh kagak bawa bekal. Orang apa? Nekat. Nyampe belum tentu sengsara pasti. Begitu. Kita begitu tuh. Harus berbekal. Apa bekal yang terbaik? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kita. Bekal yang terbaik adalah bekal takwa. Ngapain? Di dunia jangan dibikin sengsara. Jangan disetresin hidup normal. Dari zaman Rasulullah, zaman para sahabat, hidup dua, bainal hubbi wal bughdi, antara cinta dan benci. Dari dulu orang cinta enggak bakalan habis kata-kata untuk memuji dan menyanjungnya, sementara orang benci enggak bakalan kehabisan kata-kata untuk mengumpat, menjelek-jelekan dan mencaci. Hidup kita harus berbenah diri, membuat bekal untuk keselamatan kita di akhirat. Kata Nabi, yatba'ul mar'a salas, ada 3 yang ikut kita waktu kita mati. 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yarji'u isnani wa yabqa wahid. Nanti waktu kita mati ikut ngantar ke kubur 3.
keluarga, anak bini ikut ke kuburan nganterin kita. Wa malu, hartanya, mobilnya ikut, motor ikut, hatta tikar butut ikut juga, payung ikut, amal kita di alam dunia ikut juga. Tapi pada akhirnya tuh bini yang kita puyeng-puyeng di alam dunia sampai pala jadi kaki, kaki jadi pala, dohor, asar, maghrib, isya, subuh enggak nemu. Luar biasa demi sayang bini, enggak ngerti dohor, enggak ngerti asar, maghrib, isya, subuh. Waktu kita mati, yang dulu waktu itu janji di pohon pisang, Kang Mas pokoknya neng sehidup semati, kata dia. Waktu kita mati tuh bini mau nemenin kita nggak di kuburan? Kagak. Dia pulang baru seminggu kita dikubur, dia langsung pakai baju warna ngejreng, lipstik tebel, bola-bola, udah begitu. Mana dia nikah sama dulu yang ribut mulu sama kita lagi. Dia naikin mobil kita, enak nggak dia? Kita nggak ibadah mau ngapain? Rugi amat. Begitu. Ada juga yang pas mau dikubur ngomong sama bininya, saya mau menggantikan suamimu. Bener bang, bener. Tukang gali kubur angkat. Ini orang mau gantiin laki saya. Oh bukan begitu. Kata dia begitu. Dipikir mau gantiin di kuburnya. Begitu. Pulang tuh bini kita, anak kita pulang. Yang kita ajak jalan-jalan, dikenalin Dufan, kenalin Anyer, Carita, Puncak, Bali, Singapura, apa aja dah. Hampir Ragunan ngakurin nama buyut kita kenalin juga, pulang juga. Motor kita apa lagi? Wong anak kita aja paling kenceng nginjak kuburan kita, kakinya tuh begini. Ditanya sama temennya, apa lo kenceng? Biar bapak kalau keluar lagi, mereka gak jadi warisan. Coba begitu anak, kenceng banget nginjak kubur kita, biar gak keluar. Ya Allah, motor, borong motor, tikar butut, orang pulang juga sayang. Coba, siapa yang nemenin kita? Inilah namanya tazawwud, bekal amal. Dua amal yang bakal nemenin kita. Kalau kita banyak amal solehnya, dia bakal menghibur kita di alam kubur sebelum akhirat. Kalau kita amalnya banyak jahatnya, orang serem bakal nemenin kita di kubur yang jadi tambah stres. Maka orang yang punya akal cerdas, cita-cita yang tertinggi, satu, otaknya banyak pusing, satu, ada yang harus disiapkan bekal ngadepin hari akhir. Itu yang harus dibolak-balik di otak kita, sehingga orang yang berakal cerdas hidupnya mati-matian mengejar sesuatu yang manfaat kala mati. Dia tidak mau mati-matian mengejar sesuatu yang kagak ada nilai apa-apa ketika mati. Ini yang paling penting. Mau ngapain? Hidup normal biasa di dunia mah begitu biasa. Jadi ini yang harus banyak dipikirin, bekal akhirat. Siapin. Orang mau mati aja begitu. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas shalihin.
Tuhan kasih kesempatan saya hidup barang sejam, saya pengen sedekah, pas mau mati waktunya nggak ada. Maka kita ngomong masih hidup, ada kotak amal Jumat lewat, jangan pura-pura merem aja, udah lewat melek isi. Karena waktu mau mati aja pengen beramal soleh bentuk sedekah, apa aja yang bagus-bagus untuk bekal akhirat. Begitu. Bila kita tidak berbekal ketakwaan, bakal menyesal kalau kita dikubur dan di akhirat melihat orang-orang pada bawa bekal, kita nggak bawa apa-apa. Apa aja yang di dunia ini menjadi sarana buat kita bekal. Si miskin kasih, si kaya dikasih, masing-masing punya kebahagiaan kalau dia mau terbuka. Begitu. Kalau maka supaya kita berbekal, kalau jalan-jalan di alam dunia baca rambu-rambu, titik komanya dibaca daripada tanda-tanda bacaan kehidupan, supaya kita tidak lepas kontrol. Berbekal ibadah, udah virus kita nggak usah terlalu banyak dipikirin, bekal aja. Stres mau mikir ini belum kelar, muncul lagi virus baru, belum kelar, terus stres. Ibadah yang kita bisa lakukan dalam kondisi pandemi begini, ibadah. Jangan tidak ibadah. Jangan kita mati dalam keadaan ketakutan tanpa ibadah, dan itu rugi. Manfaatin mumpung kita hidup. Kita nggak usah baca ada kemarin-kemarin dulu, ya Allah kalau zaman dulu ya waktu gua masih kerja, duit gua banyak, lu bangun masjid ya gua bantu. Sekarang udah nggak ada, udah, dan ngomong dulu sekarang aja apa yang bisa kita lakukan. Jangan menyesali sesuatu yang udah terjadi, habiskan. Ya Allah waktu dulu kaki jalan yang nggak begitu, jangan, udah sekarang aja. Kelamaan apa yang kita bisa menjadikan bekal, jadikan bekal. Konsen akhirat. Orang yang punya cita-citanya akhirat, urusannya digampangin Allah. Benar. Coba kita renungi dengan kita ngaji, tapi niatnya lurus nih ngaji, bukan karena di rumah diomelin bini mulu. Ngaji niatnya mau menuntut ilmu. Renungi kehidupan kita, adakah ketenangan dalam hari-hari kita? Renungi, adakah kebahagiaan yang kita bisa kecap dan kita rasa? Ini penting. Kepatuhan sama Allah itu membuahkan banyak manfaat. Berbekal itu kalau nggak berbekal susah. Berbekal amal soleh, dan orang nggak bisa beramal soleh tanpa ilmu. Orang nggak bisa tanpa ilmu kalau nggak ngaji. Ngaji salah satu cara untuk kita berbekal menghadapi akhirat. Penting. Kalau kita demen ngaji ini ngumpul-ngumpul, duduk samping teman kita, waktu kita di akhirat nih, teman kita bakal nyari, ya Rob, mana teman yang dulu ngaji dekat saya duduknya ya? Kata Allah, nggak ada, dia di neraka. Ya Rob, dulu ngaji bareng, tolonglah selamatin, diselamatin teman sama teman. Begitu, kayak begitu manfaatnya. Ini yang penting. Nabi Yusuf alaihissalam berdoa, Rabbi atawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Tuhan, wafatkan aku beragama Islam dan kumpulkan bersama
Besok kalau kumpul di petiara yang bagus-bagus, ada harganya, ada nilainya, mahal. Maka kita ngaji, salah satu pintu menuju kita berbuat amal soleh. Tapi siapin hati yang benar ngaji, sebab ilmu itu bisa benar, bisa nur, bisa menjadi api yang membakar, bisa jadi cahaya yang menerangi. Ilmu bandingannya, kalau kita tahu ular, ada bisanya enggak? Ada. Itu bisanya dari mana? Bisa ular itu dari mana? Tahu bisa enggak? Tahu ular enggak ular? Ada bisanya enggak? Tuh, bisanya itu dari mana? Dari air hujan. Bisa ular itu dari air hujan. Asal. Tahu mutiara? Tahu cangkangnya? Tuh, mutiara itu asalnya dari mana? Air hujan. Cangkang diisi air hujan jadi mutiara. Ular nangkap diisi air hujan jadi bisa. Materinya sama, keluar berbeda. Ilmu ngaji sama, akan keluar berbeda. Ada yang keluar dari majlis menghina sama temannya, ada yang nuntut sama temannya. Temannya nanya, bang hukum ini apa? Ngaji, makanya jadi orang mengaji. Mau ngapain dulu? Mau darah aja kalau kagak ngaji. Ngaji. Ya orang nanya diomelin, jawab aja. Wa amma sa'ila malakan. Orang nanya jawab aja. Ngaji begini banyak banget jawabannya enggak sampai begini begitu. Ini kita ngaji itu, kalau kita nggak bisa menjadi lampu mercusuar yang menerangi banyak wilayah, setidaknya kita harus menjadi sinar lilin yang menyinari keluarga kita. Insya Allah. Ini satu cita-cita. Harus tinggi cita-citanya, harus punya target. Jangan yang penting ngaji, jangan. Yang penting kalau ngaji akhirnya gak dapat. Harus semangat. Harus kita ada target. Ajarin yang belum bisa dari kita yang sudah bisa. Ngajar itu gak perlu pakai kita. Yang kita bisa sampaikan, liyuballighi syahidu minkumul ghaib, yang hadir di majelis taklim nyampein apa yang kagak hadir. Ini namanya muslim, dan mengajak orang penting. Sampai tulis status apa ya yang benar. Saya belum benar, kata Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu, Imam, saya pengen ngajar tapi saya belum benar. Kalau mau benar, enggak ada yang mengajar. Semua orang punya dosa. Sampai dengan ente bisa. Jangan nunggu ente suci. Nggak ada, kita ini makhluk, banyak dosa semua orang juga. Udah ngajar aja ente bisa apa? Bisanya alim, ajarin alim. Bisanya jin, apa ada tulislah di status yang bagus-bagus begitu, apa yang bagus-bagus supaya orang bisa mengambil manfaat. Begitu. Andai tidak ada yang kita tulis yang ambil manfaat dari tulisan medsos kita,
setidak-tidaknya kita sudah menyebarkan kebaikan. Orang kan ambil urusan yang penting kita menjadi muslim, ngikut Nabi Muhammad, itu yang penting. Jangan menyebar berita hoax, menghasut, menjadi ini, jadi bingung, yang nggak dapat manfaat. Namanya nggak tazawwud limaan, itu satu. Kedua, wa marammat lima'ash, kita harus berupaya punya cerita memperbaiki penghidupan. Bahasa kita orangnya, kehidupan kita biar meningkat. Enggak, silakan. Wong dibimbing oleh Rasulullah SAW. Saya tulis itu di dalam buku yang tuntunan doa tahlil itu. Allahumma ya kathiran awal, ya hasanal fi'al, ya qadiman bila zaman, ya mudhi'an bila mithal, ya muslihal qulub wal bal, aslih lana dinana. Nabi yang bimbing. Kata Nabi, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asun. Perbaiki dunia kami, yang dunia itu tempat kehidupan kami. Agama, dunia, sudah kerja. Saya pengen ganti motornya biar enggak Astrea 800, tuh Astrea 800 udah nggak ada, legenda dulu. Enggak, saya mau ganti motor apa PCX. Kerja yang semangat, yang penting jangan neropet dan nyopet sama malingnya, yang bagus. Walahul halal fadiyatun ala kulli muslim. Mencari harta yang halal sangat-sangat wajib bagi muslim. Islam tidak pernah melarang kaya, enggak ada. Kalau Islam melarang kaya, enggak ada satu orang nabi yang kaya. Terus Sulaiman alaihi salam, Sulaiman ini, tapi moga-moga ini juga kaya juga. Nabi Sulaiman alaihi salam kaya raya, enggak ada orang yang sekaya Nabi Sulaiman. Kunci lemari duitnya diangkut 400 kontainer, kagak ngangkut. Kunci lemari duit, bukan duitnya, kuncinya. Kalau kita kunci lemari duitnya sama kelingking, kakak enggak? Ya entek banget kan? Itu Nabi Sulaiman kaya raya, enggak dilarang, enggak diajari nama Rasulullah. Banyak hadisnya. Siapa orang yang membaca zuhur la ilaha illallah al-malikul mubin 100 kali, enggak bakal ngalamin fakir dalam hidup. Nabi bilang, saya baca la haula wala quwwata illa billah 100 kali dalam sehari, tidak bakal ngalamin fakir dalam. Siapa yang baca surat Waqiah setiap malam, enggak bakal ngalamin susah seumur hidup. Itu Nabi mendorong memperbaiki kehidupan. Enggak apa, saudara, silakan. Begitu pakai baju bagus silakan. Kemarin disinggung tuh dari Madinah, silakan saya, enggak apa-apa, boleh. Islam enggak larang, silakan, enggak apa-apa. Gitu, boleh. Enggak usah kita nunjukin pakai baju compang-camping, dekil, kumel, kusut, rambut acak-acakan, enggak disisir. Biar dikata kita sufi, iya sufi, sulit finansial, nggak usah, biasa, ngapa? Lihat itu yang kayak calon-calon tanah tuh, udah kayak bos aja tampaknya, begitu pada dia kagak punya itu, udah kayak orang BPN teman gue, gitu, teman gue aja dia, begitu, apa aja, silakan. Perbaiki kehidupan untuk bekal ibadah, karena menunjang berbekal akhirat kudu kehidupan ditunjang. Maka Al-Quran Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati, enggak ada itu wa fil akhirati hasanah, fid dunya hasanah, fid dunya dulu.
Ini untuk apa? Untuk bekal akhirat. Betapa kita pengen haji, kudu pakai duit dia. Betapa kita pengen umroh, kudu pakai duit kita. Betapa kita pengen bangun masjid, kudu pakai duit. Betapa kita pengen zakat, pakai duit. Pengen nyantun yatim, pakai duit. Jadi duit itu halal. Al-Quran menyebutnya khair. Yas'alunaka madza yunfiqun. Sahabat nanya, kemana saya berinfak? Qulna anfaqtum min khairin. Apa yang anda infakkan dari khair? Apa khair itu? Harta benda. Dipuji. Nabi sampai kata dalam hadis yang sahih, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baiknya harta bila jatuh di tangan orang baik. Itu dakwah Islamiyah. Bagaimana Syekh Utsman bisa bantu? Carilah harta untuk bekal akhirat, sehingga muslim bisa mengatur waktu. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya kerja, kerja. Diatur. Kerjalah sepuas kita dengan kerja yang tidak mengganggu ngaji. Ngajilah sepuas kita dengan ngaji yang tidak mengganggu kerja. Pandai-pandailah kita mengelola. Untuk tasawwur lima'ad. Kedua, maromah lima'ash, yani islahul ma'ash. Boleh silakan, enggak apa-apa. Begitu. Ketiga, waladatin fi ghairi muharram. Kita boleh bersenang-senang asal bukan yang haram. Boleh. Jangan sampai kita orang ini tergolong orang yang sengsara dari kecil sampai tua. Zaman kecil ya Allah, makanan apa aja modelnya boleh dimakan. Zaman dulu kecil, makanan model apa aja boleh dimakan. Masalahnya duitnya orang ada, agak punya duit, makanan boleh. Sekarang duit banyak ada, makanan apa aja orang boleh. Sengsara. Tawarin kopi, Bang, mau kopi? Enggak. Asam Bang, mau makan dulu? Enggak. Darah tinggi. Mau makan daging? Kolesterol. Sate kambing, darah tinggi. Emping, asam urat. Jadi abang ini mau makan apa? Saya air putih saja, sama nasi putih pakai garam. Mobilnya Mercy, rumahnya Mantere, kontrakan di mana-mana. Ngapain hidup? Sengsara. Enggak kayak pembantunya. Ngopi udah kayak sholat 5 kali sehari semalam. Itu belum ditambah qobliyah sama ba'diyah. Kalau disuruh mampir ke rumah teman, emping 5 toples habis, sate kambing 15, sop iga 5 mangkok, durian 3 biji. Luar biasa. Ini pembantu tipikal orang yang sangat menikmati walau tidak memiliki. Ini majikan sangat memiliki, tapi orang menikmati. Di dunia sengsara. Milih mana kalau pilihannya dua doang? Dua doang pilihan. Milih mana?
memiliki tapi tidak menikmati, atau milih menikmati tapi tidak memiliki? Hah? Menikmati. Orang Arab pernah punya sawah kan? Enggak. Makan nasi menikmati walau tidak memiliki. Udah jadi bikin susah itu. Kata cicitnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam Ali ibn Husain ibn Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Ali bin Abi Thalib? Ajibun liman yahtami bil ta'am lima darati wa la yahtami minal lumur lima arifati. Aku heran kepada orang kampung yang pantang sama makanan, cuma baru diduga beracun, diduga bahaya, baru diduga pantang, baru diduga, tapi tidak pantang dari dosa, padahal dia yakin 1000% itu bahaya. Yang pantang begitu, sampai di masjid dia masih juga pakai penutup mulut, apa itu namanya? Ini. Kenapa? Ini khawatir bahaya. Itu bagus. Yang kudu pantang benar hati-hati dosa. Jangan nyebarin hoak, jangan begini, jangan begitu, jangan langgar perintah Allah, jangan mendurhakai Rasulullah. Ini yang pokok. Pantang bukan ama makanan, tapi ama dosa. Nasi uduk biar kata karbohidrat, kalau dapat nyolong racun. Yang kudu pantang ama makanan haram, bukan ama makanan halal. Nikmati hidup, jangan dibikin sengsara. Bang, jangan bang, Bapak gak usah bayar putih aja. Jawab permasalahannya, enak dulu. Kan pada gua capek dulu, nahan palang botol, pinggir jalan dulu. Sekarang kan begitu ya dulu ya. Begitu. Kenapa kita hidup? Udah dinikmati. Begitu mati, mati juga. Begitu. Begitu. Yang penting jangan berlebihan. Kata Quran, kudu washrabu wala tusrifu. Silakan makan yang dihalali, silakan minum yang dihalali, jangan berlebihan. Itu jangan berlebihan. Makan dulu 50 biji, merusak mata pencaharian. 50 biji. Kita itu silakan bersenang-senang, yang penting jangan melanggar ajaran agama. Hiburan mancing boleh mancing, yang penting jangan tinggal sholat. Mau olahraga silakan olahraga, yang penting jangan melanggar perintah agama. Pakai celana pendek lah kita umpamanya, rada kebawalan untuk begitu. Silakan berlezat-lezat tubuh, karena badan juga ada hak. Hiburan silakan, mau hiburan, yang penting jangan melanggar syariat. Boleh-boleh berletat-letat pada bukan yang haram. Kalau yang haram itu racun. Nampaknya madu, isinya racun. Ada yang nampaknya racun, isinya madu. Kita lihat aja. Maka ini nih pola pikir kita, target demi target hidup. Persiapkan bekal di akhirat. Jangan lupakan bahwa kita masih menginjak bumi. Hidup kita berbenah. Silakan untuk bekal akhirat. Dan kita pengen senang-senang rehat tidur di hotel, boleh, silakan, boleh. Saya pengen tidur di pantai pasir putih, boleh.
boleh. Tapi bagaimana saya miskin? Kasih aja kamarnya nama-nama, kamar kita namanya pasir putih. Bagaimana pasir putih? Dipikir pasir putih cerita Karangborong, kamar jaya. Udah dibikin semangat dulu, jangan dibikin susah. Pegel, hidupnya udah susah, jangan disusah-susahin, makin tambah susah. Dibikin bahagia, happy. Lihat bocah hidupnya bahagia, nggak ada debu yang begini, nggak ada ini, nggak ada bocah mengira begitu. Nah kita juga nggak usah. Tapi masalahnya bukan corona yang saya punya, cicilan itu salah kita. Begitu kan yang tangan di banknya kita, bukan Allah. Kita bohong. Kita jangan nuruti gaya hidup. Gaya hidup nggak ada habisnya. Kebutuhan hidup aja, dan kebutuhan orang berbeda-beda, nggak sama. Karena itu Allah letakkan bahagia dalam hati. Sebab si miskin berhak bahagia, yang kebahagiaan tidak bisa didapat sama si kaya. Yang orang kaya punya bahagia asal punya hati, yang kebahagiaannya enggak dimiliki oleh orang miskin. Tapi dua-duanya hamba Allah berhak bahagia. Dan ini pesan yang ada di dalam suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah hari-hari kita penuh